dugaan ijazah bodong Jokowi dan dibuat tim Solo di Jalan Pramuka Salemba. Intinya adalah ijazah palsu itu dibuat tim Solo di Jalan Pramuka Salemba. Buku ini diterbitkannya tahun 89, tapi diterbitkan dalam rangka Disnatalis Pautan UGM. Jadi di sini ada daftar alumni Pautan UGM dari angkatan pertama 57 sampai tahun 88. Yang sampai tahun 88 aja ya. Terjadi hari ini, benarlah Jokowi itu memiliki ijazah palsu dan ijazahnya itu cuma dicetak di Jalan Pramuka Salemba. Padahal kalau kalian mau nuduh orang, carilah dulu saksi kunci. Itu aja, saksi kunci itu yang penting. Guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video ini, aku kepingin perlihatkan ke teman-teman soal bagaimana kemudian Refly Harun itu selalu pandai membuat framing terkait isu ijazahnya Pak Jokowi. Ya, framingnya pastinya adalah mengikuti selera orang-orang yang menuduh palsu. Dan satu video ini, Bang Refly Harun membaca ada pemberitaan tentang bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu hanya diterbitkan atau dicetak di Pasar Pramuka kalau nggak salah ya. Nah itu kita akan bahas ya. Kita akan lihat kenapa sekelas Refly Harun itu kemudian menggunakan metode pemberitaan yang menurutku sangat licik sih ya. Kalau nggak mau dibilang miris ya licik dah. Karena memang apa yang dilakukan Bang Refly ini sebenarnya adalah sebuah upaya untuk mencari pembenaran bahwa benar-benar Pak Jokowi itu memiliki ijazah palsu. Apalagi berita yang dia bacakan ini berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun memang ada narasumbernya, tapi kita tahu juga narasumbernya adalah orang-orang yang memang anti Pak Jokowi. Terutama yang memang betul-betul dari seniornya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi nggak masalah guys, ada satu video yang ingin aku tampilkan juga ke teman-teman. Ini pengakuan dari salah seorang anak muda, mungkin dia remaja karena wajahnya nggak diperlihatkan. Dia ini memiliki seorang ayah, yang ayahnya lulusan dari UGM juga, kebetulan Fakultas Kehutanan, Perikanan atau Kehutanan ya. Dan yang paling menarik di sini adalah bahwa ijazahnya dia tunjukkan sekaligus buku alumni yang dicetak tahun 86 yang dia perlihatkan juga satu kaligus. Jadi ijazah bapaknya dan buku alumni. Jadi setiap alumni dari UGM mendapatkan buku tersebut. Dan ini dicetak tahun 86. Sebenarnya sudah beredar luas sih di mana-mana. Dan dia pastikan bahwa bapak saya ini lulusan UGM memiliki ijazah seperti ini. Setelah 9 tahun kemudian ada juga buku dicetak buku alumni dan di situ tertera wajah bapak saya dan di situ juga tertera wajahnya Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini benar-benar lulusan UGM. Nah, untuk kemudian kita melihat lebih jauh, saya akan share, tapi sekaligus nanti kita akan diskusi, kita akan bahas. Buat kalian yang baru menemukan video ini, perkenalkan saya Bang Bill. Anda bisa berselancar di video-video saya, Anda bisa cek ada video yang berkaitan dengan tentu isu-isu politik nasional. Belakangan sih memang fokusnya ke soal Pak Jokowi, kaitannya dengan ijazah. Ini lagi menariknya. Termasuk aku juga sudah share ke teman-teman bahwa di videoku ada tentang Rismon Sianipar yang ternyata disinyalir memiliki ijazah palsu juga dari Yamaguchi Jepang. Kemudian ada pembohongan publik yang saya bongkar lewat video ini ya, video mas saya di channel saya, Anda bisa berselancar. Nah langsung saja kita tonton dulu bagaimana Bang Refly Harun membuat semacam framing, memanfaatkan berita-berita hoax, memanfaatkan berita-berita yang intinya yang penting mengecilkan atau mendiskreditkan seorang Pak Jokowi. Itu dia jadikan tema-tema konten buat bagaimana dia share ke medianya dan akhirnya semakin membuat orang anti kepada Pak Jokowi. Oke, langsung kita tonton guys. Dan ini serius, sangat serius. Yaitu pernyataan kader PDIP Bambang Suryadi atau Bambang Bitor Suryadi atau Bitor Suryadi. Dia mengatakan Andi Wijoyanto tahu dugaan ijazah bodong Jokowi dan dibuat tim Solo di Jalan Pramuka Salemba. Intinya adalah ijazah palsu itu dibuat tim Solo di Jalan Pramuka Salemba. Itu yang dikatakan oleh Bitor Suryadi dan ini pula yang dikomentari oleh Roy Suryo. Jadi Roy Suryo membuat tulisan mengenai isu Jalan Pramuka ini.
Oke guys, aku nggak mau panjang-panjang. Roy Suryo itu dia nggak bisa lihat, nggak bisa dengar ada informasi terbaru tentang kesalahan dan hal-hal yang aneh dan janggal di ijazahnya Pak Jokowi. Cepat-cepat dia bikin tulisan. Dia nggak malu apa ya? Banyak betul temuan-temuan dia yang semua dibantah, semua keliru, semua salah tafsir dan salah tanggap. Tapi tetap aja dia melontar-lontar tulisan dan juga lisan, tampil di media sana sini. Oke, nggak apa-apa. Memang sedang lagi enak-enak dan sedang senang-senangnya mereka melakukan perbuatan ini. Tapi memang Bang Refli Harun ini menurutku lucu ya. Dia memang sedang mencari apa saja pemberitaan yang mau dia hoax atau tidak, pokoknya yang buruk tentang Pak Jokowi pasti dia tampilkan di kontennya beliau gitu. Nah, dan beliau juga menurutku menarik. Jadi dia tahu bahwa jangan sampai kemudian jadi seolah-olah dia yang membuat hoax. Ya dia baca aja berita, oh ini beritanya ini beritanya bukan dari saya, dan ini ternyata begini, waduh luar biasa berita kali ini. Padahal hoax, dan dia tahu hoax, dia tahu tidak seperti itu, tapi dia punya kepentingan kepentingan konten, kepentingan untuk pendukung-pendukung dan pembela-pembelanya yang berteriak ayo RH bongkar kebenaran. Padahal semua yang mereka bongkar itu jauh lebih benar miliknya Pak Jokowi. Nah oke, sebenarnya apa yang dibaca oleh Refli Harun, kita akan lihat sumber beritanya ya guys ya. Kita akan tonton, kita akan baca sama-sama. Dan ini menarik, ternyata beritanya adalah ini guys ya. Ini diambil dari Suara Nasional. Teman-teman bisa cek aja. Ini langsung aku baca judul berita dan juga pemberitaannya. Biator, dia bacanya gimana sih? Bitor ya. Andi Wijoyanto tahu dugaan ijazah bodong Jokowi dan dibuat tim Solo di Jalan Pramuka Salemba. Nah, jadi ada orang namanya Bitor, ini kayaknya beliau ya. Iya. Oh ya, ini Pak, ini senior PDI ya. Dia bilang Andi Wijoyanto ini kalau nggak salah pejabat juga kalau nggak salah ya sebelumnya, tahu dugaan ijazah bodong Jokowi dan dibuat tim Solo di Jalan Pramuka. Jadi pintar cara media ini membuat membuat framing supaya kemudian dia tidak kena delik ya. Dia tulis tahu dugaan ijazah. Ya, ini strategi komunikasi supaya kemudian mereka bebas dari jeratan-jeratan fitnah kan gitu. Tapi sebenarnya mereka sedang menggiring opini masyarakat agar sepakati bahwa yang terjadi hari ini benarlah Jokowi itu memiliki ijazah palsu dan ijazahnya itu cuma dicetak di Jalan Pramuka Salemba. Oke, kita nikmati guys ya. Jadi ini yang dibacakan oleh Bang Refli Harun. Tapi kan Bang Refli Harun kepentingannya adalah untuk menunjukkan betapa Pak Jokowi itu memiliki ijazah palsu. Tapi dia bikin seolah-olah, wah ini ada berita gempar nih. Dikiranya kita anak kecil semua guys. Isu mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali mencuat. Kali ini pernyataan mengejutkan datang dari politisi senior PDIP, Bitor Suryadi, yang menyebutkan bahwa Andi Wijayanto, mantan gubernur Lemhanas sekaligus elit PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang belakangan diyakini palsu. Kenapa nggak langsung Bang Andi Wijayanto aja yang berkomentar ya? Jadi ini lucu nih. Aku lihat si dia melihat ada ijazah palsunya si dia. Ini untuk kepentingan pemberitaan dan supaya isu ijazah palsu ini nggak berhenti-berhenti, ada aja strategi-strategi mereka untuk kemudian membuat semacam pemberitaan yang betul-betul semakin hangat. Nah, biar bagaimanapun kan orang kepingin menonton, kepingin klik video mereka atau berita-berita mereka, link-link mereka, akhirnya orang baca akhirnya mereka dapat cuan. Clickbait lah istilahnya seperti itu. Ya kalau clickbaitnya untuk kepentingan mencerdaskan bangsa, sesuatu yang positif, sesuatu yang objektif, sesuatu yang benar, oh itu jangankan klik ya, kalau perlu kita sawerin. Cuma kan yang mereka lakukan hari ini, minta maaf, semuanya adalah pembodohan, kebohongan, dan juga kedunguan. Situasinya seperti itu aku lihat. Oke, kita lanjut. Menurut Bitor ya, saat persiapan pencalonan Jokowi pada Pilpres 2014, Andi Wijayanto menjadi salah satu pihak yang sempat melihat dokumen tersebut. Dokumen apa ini?
Andi belum sadar saat itu kalau dokumen yang ia lihat adalah hasil cetakan 2012 saat Jokowi hendak maju Pilgub DKI, ungkap Bitor kepada wartawan. Kira-kira bagaimana ya? Dia mencetak di tahun 2012 dokumen untuk kepentingan maju Pilgub. Buat apa maju Pilgub kemudian harus bikin ijazah palsu? UGM pula, S1 pula. Mending Pak Jokowi pakai ijazah SMA aja. Wong Pak Jokowi senang dibilang orang susah, dia senang dibilang pelangak pelongo, masyarakat apa ya? Dia kan senang kalau semakin Anda kerdilkan dia, semakin Anda kucilkan dia semakin iya, saya memang begitu. Saya IP-nya rendah, saya memang pelangak pelongo, saya ya dia amini guys. Dia bukan tipe orang gengsi-gengsian kayak Ganjar, kayak Anies Baswedan, kayak Refli Harun, kayak Rismon Sianipar, kayak Dr. Tifa, kayak Roy Suryo. Mereka-mereka ini orang-orang elit. Kalau kemudian direndahkan, oh enggak, saya tidak seperti itu. Ya, Rismon sampai bilang, kamu jangan bilang saya nggak punya pekerjaan, jangan hina saya. Nah, Pak Jokowi tidak seperti itu guys. Pak Jokowi orangnya semakin Anda rendahkan, iya dia benar saya rendahan kan gitu. Mas Gibran ketika dituduh kemudian dia pelangak pelongo, asam sulfat, Kaisang dan semua keluarganya itu bikin baju fufu fafa, bikin baju asam sulfat, bikin ya apa yang diejek ya dia ikutin. We not the talk, only talk. itu di video terakhirnya Gibran itu ada yang AI itu terakhirnya itu ditutup dengan sambutannya Pak Jokowi yang dihina-hina orang tentang bahasa Inggris yang tidak fasih. Pak Jokowi bukan tipe orang yang elitis. Ngapain dia mau mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta, kemudian repot-repot mau mengambil ijazah UGM kalau memang dia nggak lulus, ya kan? Ya pakai ijazah SMA aja. Kan dia nggak malu kalau orangnya digorong-gorong, pelangak pelongo. Salah baca kalian sama Jokowi itu, jadi keliru ya. Oke, kita lanjutin baca. Lebih mengejutkan lagi, Bitor mengungkapkan bahwa dokumen tersebut dibuat di Pasar Pramuka Jakarta oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Tim tersebut terdiri dari David, Anggit, dan Widodo yang kemudian bergabung dengan kader PDIP DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Nah, ini saksi-saksi kunci. Ayo speak up, ya kan? Kalau memang benar-benar nama-nama mereka ini adalah saksi-saksi kunci, ayo bersuara, panggil mereka kan gitu. Kenapa kok ini yang bersuara Bang Bitor ya, Bang Bitor elitnya PDIP ini, Bang Bitor Suryadi. Udahlah, kalau mau main-mainan bikin-bikin hoax yang agak seksi, jangan cuma yang murahan kayak gini. Oke, Andi Wijayanto sendiri menurut Bitor sempat terkejut saat mengetahui foto di semua ijazah Jokowi identik dan seragam, padahal seharusnya berbeda untuk tiap jenjang pendidikan. Andi harus berani bicara bahwa dia benar melihat dokumen itu, jika tidak ini jadi beban sejarah. Ayo Pak Andi bersuara, Pak Andi silakan, monggo. Bitor menilai jika terbukti Universitas Gadjah Mada UGM akan dirundung malu dan pihak kepolisian terutama Bareskrim Polri harus segera turun tangan menyelidiki dugaan tersebut. Ia juga menyebut bahwa yang paling mengetahui ihwal keberadaan dokumen palsu itu adalah tim dalam Jokowi sendiri, bukan orang luar. Oke. Pertemuan mereka terjadi di Jalan Cikini nomor 69 Menteng. Di sanalah dibahas langkah cepat melengkapi berkas Jokowi ke KPU DJKI. Fakta ini tak bisa terus ditutupi. Kalau cuma karena kepentingan untuk KPU dan juga agenda Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai gubernur, lah syarat menjadi gubernur kan bukan ijazah S1 guys. Coba dicek lagi dah, ya kan? Ijazah SMA udah bisa. Oke, kita cek aja dah kalau misalnya nggak percaya ya. Kita cek calon syarat calon gubernur minimal pendidikan. Oke. Minimal SLTA sederajat ya. Ini diambil dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 guys.
Ya. Oke, ini kan 2016 Bang Bill, kan 2012 itu. Oke, kita cek tahun 2014 ya. Ya 2012. Calon gubernur. Nah, berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004 yang berlaku, syarat minimal pendidikan ya, pendidikan untuk calon gubernur ya adalah sekolah lanjutan SLTA. Ya sudah, Pak Jokowi share aja SLTA, ngapain lagi perlihatkan ijazah? Repot-repot pergi ke Salemba, ke Pramuka, cetak Jokowi punya ijazah UGM. Pak Jokowi itu orang yang akan mencicipi dan menikmati informasi kalau dihina-hina. Dia iya gitu. Allah, parah dia nggak tahu bahasa Inggris. Enggak, aku nggak tahu bahasa Inggris. Parah dia tuh cuma masuk di gorong-gorong. Iya, jadi gorong-gorong. Dia nggak punya tipe untuk kemudian membuat gayanya sebagai orang elitis. Nggak seperti itu. Jadi ini jelas hoax ya guys ya. Ini tentu adalah pemberitaan, dan walaupun strategi pemberitaannya memang strategi dugaan, tapi setidaknya sudah menggiring publik kan gitu. Ini menarik sih, gaya-gaya seperti ini sudah sangat klasik lah. Kita udah ngerti cara-cara kerjanya mereka. Oke guys, kita nggak usah lanjut ya. Intinya yang dilakukan oleh Refly Harun itu adalah menyebarkan hoax, tapi dia memang memanfaatkan berita yang memang di-share di media-media online terkait dugaan ijazahnya Pak Jokowi dicetak di Salemba. Ya, dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau memang itu benar-benar adalah buatan di Salemba, maka sebenarnya yang harus bertanggung jawab, harus pick up adalah nama-nama yang disebutkan oleh orang-orang PDI tadi. Kan PDI udah bukan lagi dengan Pak Jokowi. Mana yang disebutin nama-nama tadi tuh ya, si Zak Iskandar, kasapa-sapa itu. Ayo kalau bisa speak up gitu. Dan apakah benar itu adalah ijazah dicetak, dibuat baru, itu apa ya, cukup berani kalau misalnya mau mencetak ijazah kampus sebesar UGM, kemudian bukan UGM yang cetak tapi dicetak oleh elit PDIP. Itu langkah bodoh kalau menurutku. Jadi bukan langkahnya yang bodoh atau bukan Pak Jokowinya yang berbohong, yang bodoh itu yang buat berita ini, yang mencoba mencocok logikan itu. Sebenarnya mereka nggak bodoh, mereka pintar. Mereka tahu cara kemudian menggiring masyarakat dan opini publik agar kemudian percaya bahwa benar-benar Jokowi memiliki ijazah palsu. Nah guys, aku mau lihatkan ke kalian. Ada satu video yang beredar sudah lama sih videonya ini. Dan menurutku cukup menarik kalau kemudian kita dengarkan dan kita simak bersama. Ini mudah-mudahan bisa jadi tambahan informasi juga buat kita semua ya guys ya. Ini dia, kita akan tonton. Aku perlihatkan ke teman-teman dulu. Ini siap. Nah ini. Jadi ini ada satu video rekaman, menyebarnya di juga sih, di TikTok ya. Kita tonton bersama. Ini ya saya, alumni Pautan UGM yang urutan 313. Lulusnya tahun 76, berarti sekitar 9 tahun setelah Pak Jokowi lulus. Ya, lulusnya 9 tahun sebelum Pak Jokowi lulus ya sudah ya. Kira-kira bedanya 9 tahun. Nah, dari mana saya bisa bilang Pak Jokowi itu benar alumnus Pautan? Dari buku ini. Ada buku alumni yang diterbitin tahun 89. Jadi ini buku alumni waktu itu Disnatalis Pautan ke 25. Jadi Pautan itu sebelumnya dia masih numpang di Fakultas Pertanian. Pautan akhirnya didirikan pada tahun 1963. Ketika tahun 88 Pautan itu merayakan ulang tahunnya ke 25 tahun. Jadi Disnatalis Pautan ke 25. Jadi ada yang permasalahkan, kenapa ini kalau dikurangin kok jumlahnya nggak 25? Ya karena ini yang lulusan 57 ini masih numpang di Fakultas Pertanian. Pasti ntar bilang, emang cuman Pautan aja yang cuman Pautan UGM aja yang numpang di Fakultas Pertanian dulunya? Enggak lah, sampai sekarang pun ada jurusan kehutanan yang masih numpang di Fakultas Pertanian di Universitas Bengkulu. Jadi hal kayak gitu udah biasa ya. Iya, betul. Nah, buku ini terbitan kapan? Buku ini diterbitkannya tahun 89. Tapi diterbitkan dalam rangka Disnatalis Pautan UGM. Jadi di sini ada daftar alumni Pautan UGM dari angkatan pertama 57 sampai tahun 88. Yang sampai tahun 88 aja ya. Nah, saya kan tadi 76. Berarti saya ada di sini.
ayah saya pasti ada di sini karena ayah saya kan 76. Nah ini ayah saya nih. Nah ini ayah saya 76. Nih ayah saya. Dah. Pak Jokowi kan lulusnya 85 ya. Berarti Pak Jokowi juga ada dong di sini. Karena ini kan sampai 88, berarti 85. Nah ini, nih, ini Hari Mulyono yang sering dituduhin katanya ijazah yang dipakai Pak Jokowi, padahal Hari Mulyono juga alumni Pautan UGM. Nah Pak Jokowi yang ini, sudah sampai sini harusnya ngerti lah. Data-data yang kalian pegang tuh data apa? Kalian nggak punya saksi dari Pautan UGM, kalian nggak punya saksi dari saksi kunci ya, dosen-dosen Pautan UGM nggak punya. Padahal kalau kalian mau nuduh orang, carilah dulu saksi kunci, itu aja. Saksi kunci itu yang penting. Oke, menarik. Aku yakin kalau video ini masuk ke Roy Suryo, Tifa, dan juga Rismond, mereka akan cari cara. Oh, itu kayaknya itu suara siluman, itu suara AI, itu itu buku alumni itu dicetak tahun 2029 apa 2019, kayaknya dipalsukan, bla 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 bla. Guys, itu buku alumni dimiliki oleh setiap alumni dari Fakultas Kehutanan yang dari tahun 70-an. Nah, kebetulan itu sang anak memiliki ayah yang memang menyimpan buku alumni. Jadi siapa saja alumni-alumni Fakultas Kehutanan, mereka sudah memiliki buku alumni tahun 89 ya tadi, 86, 89 dicetaknya. Waktu itu Disnatalis. Terus Pak Jokowi kenapa dicari tahu KKN-nya di mana? Kenapa dicari tahu ijazahnya asli atau palsu? Kenapa dicari tahu Pak Kasmujo itu pembimbing akademik atau skripsi atau bagaimana? Kenapa Pak Jokowi ditelusuri terus sampai dengan akhirnya mereka nggak tahu mau bilang apa lagi? Sekarang skripsinya dipertanyakan, terus sekarang dipertanyakan dicetak di Salemba. Please dah, abang-abangku, Refli Harun, ya, Bang Rismond, Ibu Tifa, Roy Suryo, dan juga teman-teman TPUA. Please, mari kita rame-rame kritik Pak Jokowi terkait dulu dia bikin kebijakan yang mungkin itu nggak sesuai. Misalnya, Pak Jokowi membubarkan HTI dan FPI itu adalah sebuah tindakan dari presiden yang kurang ajar. Oke, kritik aja nggak apa-apa. Pak Jokowi membangun infrastruktur dan juga bagi-bagi bansos, ternyata itu merugikan negara. Kritik aja. Pak Jokowi ternyata dulu adalah orang yang cuma sibuk kesana kemari, jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan pokoknya menghabiskan uang rakyat. Sudah, kritik aja itu. Tapi please jangan soal ijazah, karena kalian mempermalukan diri kalian sendiri. Please. Semuanya udah terbaca, semuanya udah terbantah. Anda mau pakai teknologi atau apapun semuanya udah selesai, ya. Kecuali kalian ingin menambah masa-masa kurungan, ingin menambah daftar orang yang bakal dipenjara, silahkan. Jangan malu-malu hajar terus Pak Jokowi yang berkaitan dengan ijazah. Fitnah terus, cari terus hoaks-hoaks dan berita-berita yang cocok logi bahwa benar-benar Pak Jokowi itu adalah penjahat, pemalsu ijazah. Ulik terus kalau memang benar-benar ingin lama tinggal di penjara atau ingin banyak teman di penjara. Saya Bang Bil, kita berjumpa di video berikutnya. Offside. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamun amin khuldi. Golongan orang surga membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar menuju surga. Sehingga apabila mereka pun sampai ke alam surga dan pintunya telah dibukakan, para penjaga